Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Semoga weekend kalian menyenangkan. Happy holiday buat teman-teman dan selamat merayakan Hari Raya Waisak juga bagi teman-teman saudara saya yang Buddhis ya. Jadi teman-teman sekalian, pada hari ini kita mau kasih progress update gembira terkait dengan masalah US dan China untuk tarif. Akhirnya ada deal dan angkanya itu diturunkan dari 125% jadi 10% untuk China terhadap US. Dan US terhadap China itu tadi angkanya kalau nggak salah 30% ya in total teman-teman sekalian. Ya, I think everything's went well dan ini anticipated ya. Kita udah ngebahas ini a couple times berbicara soal bagaimana ya, I believe kalau si Trump itu memang nggak punya rencana untuk ngebawa tarif ini sebagai apa ya? Sebagai alat ya untuk menghancurkan ekonomi dunia kembali seperti tahun 1930. Jadi banyak orang yang comparisonnya dengan situasi tersebut. The Great Recession, kemudian lihat Great Depression, kemudian balik lagi ke tahun 1930 itu gara-gara tarif juga dan hal tersebut menciptakan kepanikan massal ya. Sementara sebetulnya kalau secara data, secara ya berbagai hal yang kita bisa bilang berhubungan ya kan dengan kondisi-kondisi saat ini jelas berbeda gitu loh dengan era tersebut. 1930 tarif dagang dikenakan, tapi kan kita juga harus mengerti ya pada era itu kita nggak ngomongin soal financial market guys, tapi kita ngomongin soal bagaimana agriculture kemudian hasil alam gitu kan, itu kan yang diperdagangkan pada era tersebut. Kalau sekarang mah udah eranya udah lain ya kan, dan memang masing-masing negara itu saya rasa punya kemampuan kok untuk memproduksi beberapa barang-barang yang sekiranya sekarang diekspor itu mereka bisa produksi sendiri, even di Konoha sekalipun ya sebenarnya juga bisa. Tapi kita tahu kira-kira begitulah, saya nggak punya kapasitas untuk ngomongin itu lah ya. Walaupun ada, tapi saya nggak mau ngomongin lah soal hal itu. But anyway, talking about current market condition, I think so far so good. Kita udah post juga soal market itu seperti berkendara untuk bisa melaju dan ya. Ini intinya teman-teman, kalau saya pengen kasih penjelasan sedikit soal ini. Jadi tadi pagi saya ada sempat posting di grup Telegram juga soal total 3 sama ya itu ya, kalau misalkan yang saya posting terakhir di Twitter adalah soal ini gitu. Jadi buat yang nggak paham nih ya, apa sih sebenarnya yang saya post itu gitu kan, biar teman-teman tahu dan punya gambaran. Jadi gini guys ceritanya, kalau kalian lihat ya berdasarkan chart ini sebenarnya menunjukkan seberapa banyak orang-orang yang akan terkena likuidasi jika Bitcoin itu bergerak ke harga tertentu. Kalau saat ini seandainya Bitcoin bergerak ke $106.000, yang kena likuidasi untuk short position itu ada sekitar 1,17 billion dollars. Ya, ini kumulatif short liquidation leverage. Dan kalau Bitcoin bergerak ke 92.000, totalnya ada 13 miliar dolar yang akan terlikuidasi karena orang banyak ngelong nih sekarang. Dan mereka tuh istilahnya ya delay ya. Artinya market udah naik segini banyak baru mereka mulai positioning untuk long setup. Padahal kalau kita lihat ini kan progres secara struktur tuh sudah terbentuk sejak dari kapan ya. So I think most of people yang mungkin feel kalau mereka udah telat gitu kan, ya otomatis mereka nggak beli di spot dan mereka akan ambil alternatif untuk belanjanya itu lewat leverage. Jadi mereka bukan pakai futures itu seperti saya trading gitu ya, melainkan mereka pakai itu bener-bener pakai leverage ya gitu. Ya saya punya modal berapa, yaudah deh gue masukin ke sini, kira-kira begitu. Nah itu berdampak menjadi bensin untuk potensi yang ada yang namanya liquidity sweep nantinya. Jadi liquidation bisa dibantai dulu, guna apa? Guna ngehabisin mereka nih ya. Ini yang bikin beban nih nanti. Naiknya jadi makin susah, itu yang bikin bebannya tuh ini sebenarnya. Jadi kalau seandainya sampai naik banyak, ya Anda tahu dong exchange bakalan boncos, dan kalau exchange boncos, exchange juga nggak mau
So nanti akan ada titik di mana saya pikir market itu bisa mengalami pullback atau retracement. And I think we need to be aware dengan kondisi saat ini ada possibility loh itu bisa didorong ke arah sana. Kalian tahu nggak kondisinya teman-teman? Kalau per tadi pagi setelah kita dapatkan pengumuman ini, itu Asian market stock ya, Asian stock market itu nge-pump sampai lebih dari 3%. Ini berarti kita ngomongin soal Hang Seng Index, Kospi, CSI 300, ini Chinese index ya teman-teman sekalian, Nikkei, Nifty 50, dan lain sebagainya ini pada nge-pump. I think termasuk IHSG harusnya, kalau kita nggak libur ya. Karena sekarang tanggal merah jadi kita libur, jadi nggak dapat pumpnya. Mungkin besok ya, mungkin besok. But anyway, dengan kondisi seperti ini, obviously market akan semakin greedy. Market akan semakin berpikir bahwa, hey, it's a very good time untuk kita buy. Kan more or less begitu ya, idenya teman-teman sekalian. Jadi, oke, terlepas dari kondisi bagaimana para whales ini sudah positioning sejak 2-3 minggu yang lalu, apakah mereka masih bisa FOMO, Vin? Bisa. Ya, klien institusi, klien ETF itu juga retail. Ya, retail dalam tanda kutip mereka juga belanja lewat institusi gitu kan. Ya, kayak telepon BlackRock, asset manager gue pengen beli Bitcoin ETF $10 juta, misalnya begitu. Nah, baru diproses. Tapi kan yang minta kan retail juga. Ya kan, bukan semuanya klien-klien institusi loh, tapi sometimes dari sebagian besarnya juga masih ada retail investor. Dan mereka juga bisa FOMO dan greedy seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Ya, jadi mereka ngerasa terlambat, oke gue beli sekarang deh gitu. Cuma bedanya mereka nggak pakai leverage. Mereka pakainya ETF. Jadi mereka pegang barang. Ya lebih kurang kayak gitu. Nah, maka kalau kita lihat kondisinya teman-teman sekalian, leverage ini yang nantinya jadi beban. Ada banyak dari teman-teman yang sering banget mention di kolom komen ya, dia bilang katanya, ya nih futures market bikin market crypto jadi berantakan, bla 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 bla. Sebenarnya nggak juga. Ya, kita tetap bisa pelajari ya dari data-data tersebut untuk menjadikan sebagai acuan. Dan justru kalau misalkan teman-teman sekalian kita tahu ya bahwa pada akhirnya ada orang-orang yang FOMO ini dan mereka pakai leverage, itu malah jadi kabar baik. Itu malah jadi penyeimbang market. Ya, lebih kurangnya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, tuh ya, saya pikir ada beberapa dari kalian yang mungkin udah ngebaca, udah ngelihat, dan bisa mengerti. Jadi kalau misalkan kondisinya kita udah berbicara kondisi kayak begini lagi, ya saya harap Anda sudah paham ya, bahwa kita bukan lagi ngomongin soal fear, uncertainty and doubt. Artinya saya bukan lagi bilang sama teman-teman, ayo guys ya, saatnya kalian panik, saatnya ini adalah kita katakan sebagai bull trap or whatever gitu. Ya buat saya cuman being realistis aja, kalau kita ngelihat ada retracement, it's gonna be great gitu. Ya kenapa begitu? Karena pada proses retracement itu artinya tercipta adanya keseimbangan ya. Ketika penjual masuk gitu, kita nggak mau orang-orang pegang barang terlalu banyak juga, sehingga nanti mereka bisa jual dengan kondisi yang lebih masif di harga yang lebih signifikan. Ya kan, kita pengennya kan stabil nih. Oke, orang buang barang nih, paper hand buang barang sekarang gitu, bikin marketnya turun, ya kan. Yang tampungin siapa? Ntar para whalesnya beliin dari bawah, mereka jaga harganya. Pelan-pelan harus dimainkan juga kan, sampai akhirnya kita baru dapat titik yang merasa, wah ini nih titik yang paling ideal nih untuk kita start taking profit secara jumlah besar. Misalnya seperti itu. Nah, that's the logic and I think that's how market works ya. Kita nggak bisa mengharapkan market cuma tiang tegak lurus doang. Pada case seperti sekarang, dengan adanya data tadi, dengan adanya informasi seputar pengumuman ini, yang saya khawatirkan sejujur-jujurnya teman-teman adalah bisa jadi ada sell the news event. Jadi memang yang namanya efek tarif ini kan sudah kita rasakan ya sejak 20 hari terakhir. Bahkan kalau kita boleh simpulkan sejak dia tanggal 9 April Trump mengumumkan soal 90 hari tarif pause. Dan jadi 33 hari yang bikin market Bitcoin price itu naik sampai sejauh ini, itu juga secara tidak langsung efek dari tarif. Nah, kabar gembira yang kita dapatkan saat ini seputar tarif US dan China yang sudah mereda, itu benar-benar menandakan kalau tarif itu sebatas hanya alat negosiasi, itu yang bisa kita take note. Ya, oke ini alat negosiasi, berarti kalau kayak gini kondisinya, apa nih implikasinya? Implikasi berikutnya adalah Jerome Powell jadi bisa lebih lega, karena dia tidak melihat ancaman kenaikan harga diakibatkan oleh tarif. Nah itu udah bagus tuh ya, efek makronya tuh udah bagus banget teman-teman. Nanti dari situ
inflasinya juga berangsur-angsur turun kembali, ya kan? GDP-nya membaik gara-gara orang udah nggak punya urgency untuk mereka buru-buru import. Lalu kabar baik berikutnya adalah the Fed start pangkas suku bunga. Nah nanti nih kalau kita lihat ya, harusnya kan berdasarkan apa yang kita dapatkan update terakhir di bulan Juni kan rencana nggak dipangkas suku bunga. Gara-gara apa? Gara-gara ya Jerome Powell sudah memberikan kesan yang sangat jelas kalau kita nggak perlu buru-buru gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan kondisi perubahan ini dan seandainya dari data-data yang kita dapatkan nanti menjelang bulan Juni, terutama kita belum ngomongin data PCE CPI minggu ini loh. Ya, kalau kita ngelihat data CPI minggu ini dari United States of America, coba kita cek ya. Biasanya sih ini minggu kedua, kalau nggak minggu kedua masuknya minggu ketiga. Nah ini dia teman-teman. Nah ini kalau dari data ini CPI nunjukin ada progres yang baik dan ideal. Ini yang bisa improve potensi daripada si The Fed itu memangkas suku bunga pada bulan Juni. Oke, tapi kan ini kita kalau lihat datanya teman-teman, ini kan adalah bulan April. Ya, kita nggak bisa tahu kenapa. Karena pada saat bulan April Donald Trump mengasih pengumuman soal tarik pos itu tanggal 9 April. Nah pertanyaannya adalah dari 9 April ke atas, apakah perubahan-perubahan itu benar-benar terjadi dengan signifikan? Jadi begitu Trump memberikan pengumuman itu, market langsung react. Wah, enak nih. Masalah tarif udah mulai kelihatan nih ujungnya atau titik terangnya. Kelihatannya Trump gak seserius itu kok untuk bikin kita hidup susah gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gitu, ya harusnya CPI bisa turun. Tapi kalau kita lihat dari Cleveland punya forecast ya, jadi kita boleh cek di Nowcasting Inflation. Dari angka tersebut sih menunjukkan, terakhir saya ngecek, bisa dibilang cenderung stagnan atau tidak bergerak. Jadi kalian ceknya itu di bagian CPI ini. Nih ya, 2,34 dan 2,76. Artinya dari angka previousnya, kalau kita cek terakhir, itu kan 2,8 dan 2,4. Ya, kalau 2,34 harusnya ke 2,3. Jadi bisa bentuk surprise. Tapi yang core CPI-nya karena 276, 6 itu pembulatannya ke atas. Jadi dia tetap nih stay di angka 2,8%. Jika ini yang terjadi, ya kita nggak bisa berharap apa-apa. Ya mungkin Jerome Powell benar mengatakan bahwa Fed emang nggak perlu buru-buru. Maka Juni nggak pangkas, Juli juga belum tentu pangkas, dan September pangkas sekali, Oktober, Desember pangkas 2 kali. Totalnya dalam 1 tahun ini jadi sesuai dengan proyeksi The Fed di bulan Maret. Mengatakan bahwa 2025 kita hanya akan pangkas 2 kali. Gitu teman-teman sekalian. Jadi ya bagaimana kita bisa menambahkan probabilitas itu? Jawabannya adalah dari angka inflasi. Nah angka inflasi nanti akan dirasakan dampaknya dari tarif. Karena tarif sudah mulai ditahan, karena tarif sudah tidak terlalu hot lagi. Pada akhirnya inflasi diharapkan bisa turun, dan pada akhirnya diharapkan The Fed bisa melunak dengan memberikan statement bahwa oke, tarif sudah semakin jelas, kita tidak lagi dalam kondisi uncertainty, inflasi mungkin tetap naik tapi bisa dibilang bisa diatasi karena efek tarif harusnya sudah cenderung mereda. Apalagi bos besarnya US dan China ini udah bos besar teman-teman. Ya, ini kalau ibarat game ini udah final boss nih, boss terakhir. Kalau ini aja udah beres, bawahannya lebih gampang. Ini kita ngomongin Kanada, Meksiko, UK, Europe, dan negara-negara lainnya. Ya, Aussie, Japan, China udah tadi ya. Indonesia mungkin salah satunya. Jadi akan lebih mereda lah. Setidaknya itu menjadi satu bentuk kabar yang luar biasa baik buat stock market. But it doesn't mean atau tidak berarti tidak ada koreksi sama sekali. Ya, correction adalah part of the game, and I think ini diperlukan ya in terms of membuat market dalam keadaan balance supaya naiknya juga lebih terstruktur dan lebih steady. Jadi jangan sampai dia naik tegak lurus. Itu kalau tegak lurus bantingannya juga kencang teman-teman. Tapi ya itu preferensi orang-orang ya, ada yang senengnya tegak lurus, ada yang senengnya naiknya bertahap. Nah kalau saya tipe yang kedua, saya lebih suka naiknya berstruktur, bertahap supaya secara pergerakan keseluruhan bisa dibilang ini stabil dan oke untuk di follow up. Ya kira-kira seperti itu. Nah semoga jelas tuh ya
apa yang saya bahas tadi ya memang tidak terstruktur pembahasan saya, tapi kalian pasti dapat idenya karena ini secara mendetail kita udah bahas juga di live streaming pada hari Sabtu kemarin. And I think setelah saya cek ya, kayaknya sih udah mencapai juga nih teman-teman 1000 likes button dari previous live streaming ya. Coba saya double check dulu. Make sure aja teman-teman ya. Saya pengen tahu teman-teman kira-kira appreciate nggak. Nah, udah nyampe 1000. Oke ya, kalau udah nyampe 1000 berarti kita akan adakan satu live lagi ya. Jadi live-nya nanti bisa double nih teman-teman. Satu ngebedah altcoins, satu lagi ngebedah tentang market secara makro. Sekaligus dengan efek inflasi dan bla bla bla, apa yang kita bisa expect gitu. Nah, secara keseluruhan kalau kita ngelihat kondisinya begini, ini udah pasti guys ya. Berarti sell on May and go away. Memang seperti yang kita sampaikan. Kita ada bahas di Trio Kuek-Kuek juga. Saya setuju banget dengan Ko Sylvester yang waktu itu kasih pandangan kalau Vin, Wall Street nggak bisa jualan. Ya, mereka bisa dibilang udah nggak ada barang, nggak ada yang cuan gitu kan. Jadi apa yang mau dijual gitu loh? Apa yang mau bikin mereka liburan? Tahun ini nggak ada holiday ya. Tahun ini adalah saatnya manfaatkan momentum market sebaik mungkin supaya akhirnya mereka nanti bisa liburan lebih panjang pada saat bear market, kira-kira begitu. Oke, so currently dengan kondisi berita yang baik sekali tadi, kamu bisa perhatikan kalau Bitcoin itu technically do nothing guys, dan dia naiknya semakin hari semakin terbatas. Tapi memang saya sudah sampaikan juga berkali-kali kalau kita ngelihat chart pattern terbentuk ketika hari weekend, ini rancu antara kita ngelihat ini jadi chart pattern atau sebetulnya kondisi di sini itu lebih ke arah konsolidasi tapi cenderung naik gitu ya. Menurut saya penentuannya nanti malam pada saat New York Open itu bakal jadi penentuan paling utama yang membuat kita lebih bisa menentukan ya apakah ini actually adalah kondisi yang memang merupakan sell the news event atau lebih kepada ya udah market cuman delay aja reactionnya atau telat aja nih reactionnya. Dan ketika waktunya tiba, teman-teman udah harus punya persiapan dong untuk react-nya seperti apa. Nah, saya mau bahas sedikit sama kalian. Jadi kita bakal buka chart dari perspektif time frame lebih besar. Which one ya? Saya pakai ini aja deh. Coba ya kita pakai ya charting ini aja teman-teman. Oke, starting dari sini. So, we have a very nice close on the weekly candle. But at the same time, seperti yang saya sampaikan, kita juga menciptakan sebuah zona ya, di mana ada ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Mana yang lebih banyak ketika harga naik drastis, itu demand atau supply? Ya kan? Kalau market lagi naik kencang, demandnya kan berarti banyak. Tapi kalau market tiba-tiba nurunin harga atau kasih diskon atau ada kode promo gitu kan, itu berarti kan demandnya kurang. Maka untuk menarik demand, mereka membutuhkan yang namanya diskon, harga menarik untuk mengundang orang-orang lebih tertarik mencoba atau masuk ke dalam market. Kira-kira seperti itu. Nah, saat ini guys, kalau memang dengan data yang ada, dengan pengumuman yang ada, tapi Bitcoin kok geraknya males gitu ya. Somehow S&P 500 yang sebetulnya dalam keadaan market close aja, dia ngepump. Oke. Ini beberapa jam terakhir. Dan bahkan kalau kita lihat ini 1 jam terakhir aja deh tuh. Ya, S&P 500 pump by 1,5%. Di kondisi tersebut ketika pengumumannya disampaikan di publik. Oke, begitu dapat pengumumannya tuh Secretary Bessent ngasih pengumuman, ya langsung tuh ya, bam, ngepump. Dolar yang ngepump, S&P 500-nya ngepump. Tapi Bitcoin-nya kenapa diam di tempat? Nah, ini makanya saya bilang ada kemungkinan either kita lagging atau memang demand-nya di Bitcoin itu jadi terbatas. Apa yang bisa menyebabkan hal itu? Simple, rotasi money flow. So market berotasi money flow-nya dari Bitcoin pindah dulu ke yang lain. Atau setidaknya ketika dia dari cash, gue belanjain stock market dulu deh. Gue belanjain ini dulu deh, S&P 500 gitu. Bitcoin kapan ya? Nanti. Tunggu waktunya. Jadi bisa jadi lagging guys. Oke? But if the sell on news ya, atau sell the news benar-benar terjadi, saya juga tidak heran. Karena memang fair value gap ini tercipta gitu. Ya, ini buat saya pribadi, ini planning saya teman-teman.
dan bukan merupakan advice. Tolong jangan diikutin secara membabi buta ya, berbahaya. Oke, first things first guys, kita ngelihat bahwa ada beberapa key level yang kita bisa manfaatkan. Satu, kita punya area ini, $92.000, merupakan previous SNR dari pergerakan sebelumnya. Lalu kalau kita lihat lagi berdasarkan data liquidation tadi yang saya tunjukkan kepada teman-teman, memang angkanya itu terdapat di kisaran 92.000 yang paling gendut. Oke, tapi bukan berarti Bitcoin harus sejauh itu. Bisa aja Bitcoin hanya butuh turun 97.000 dan itu udah ngesapu 7,5 miliar dolar lebih kurangnya. Cukup gede. Oke, cukup ke 97.000. Artinya 97.000 itu dia hanya sebatas ngisi fair value gap ini doang guys tuh. Nih ya, saya tambahin dar kurang lebih kayak gini. Nah, dan previous SNR. Dan ini levelnya 97.000 tuh. Oke, tinggal mulai sebelah kanan deh tuh. 97.800. Bisa nggak Bitcoin kayak gini dulu? Oh, sangat bisa. It's part of the game gitu kan. Karena dia menciptakan struktur baru, maka dia harus ada proses pullback untuk mencari yang namanya potensi higher low. Nah, kita manfaatin dari higher low-nya. Kira-kira begitu. Ya. Lalu teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari internalnya, apakah itu masuk akal? Nah, mari kita bedah sama-sama. Kita buka lagi chart yang sama, dan kalian masih ingat ya, ini chart yang terakhir saya posting pada saat live streaming sekitar hari Sabtu lalu. Area fair value gap-nya sama, dan ini saya ngambil di area time frame daily-nya. Jadi 97.000 disertai dengan order block ini. Nah, secara sederhana kalau prinsip saya, selama ini nggak ditembus, Bitcoin masih bullish untuk midterm. Karena ini time frame-nya besar ya, 2 jam. Kalau kita pengen lihat Bitcoin bearish, simple guys. Look at the 15-minute chart. Bagaimana ceritanya kamu bisa lihat Bitcoin pullback di time frame besar kalau 15 menitnya aja nggak bearish? Betul ya? Maka kalau saya pemanfaatannya cukup sederhana. Lihat aja 15 minutes ya. Kamu cek progres yang terjadi di sini apa. Oh, Bitcoin printing new high point. Retest terhadap order blocknya. And then react. And then during the weekend kita cuma flat doang di sini. Selama 1 hari 6 jam. Gak higher high, gak lower low, just flat. Nothing happen. Ya, mungkin Bitcoin ya memang lagi santai-santai aja kalau weekend kan. Nah, di sini ada high point dan technically sudah berhasil di take out. Jadi high point create higher high. Nah, sekarang udah ada higher high lagi di 15 minute time frame. Berarti kita bisa geser lagi, guys. Ini adalah potential area invalidasi kita. Saya pakai zona ini. As long Bitcoin maintain, ya udah, saya akan pertahankan long position saya terhadap beberapa aset atau bahkan terhadap Bitcoin sendiri. Ya, Bitcoin sendiri saya masih hold dari posisi entry di sekitaran 94 ribuan, 95 ribuan ya, I guess teman-teman, dari yang terakhir saya posting sampai sekarang masih holding dengan mempertimbangkan untuk cut profit saya atau close posisinya kalau memang dia break dari key level tertentu. Itu yang saya lakukan untuk Bitcoin saat ini. So follow the structure 15 menit. Kalau 15 menit belum bearish, ya udah kamu nggak perlu ngarepin dia turun gitu loh. Artinya dia tetap akan bisa naik karena 15 menit aja masih bullish. Nah, for some idea, saya manfaatkan dengan melakukan transaksi. We have long on IO, we have long on Party dari pergerakan sebelumnya. Kemudian kita juga manfaatkan pada Sign yang kondisinya saat ini juga technically masih bullish. All of this before-nya saya post ada di SAG. Okay, we have AI16Z, currently we're running in profit teman-teman sekalian. We have Cardano, entry without drawdown sama sekali. This is crazy. We have AIXBT, everything's went well. Okay, dan teman-teman, saya mau remind kembali, kondisi market kayak gini, tolong kamu jangan terlalu tergesa-gesa. Ya, bolak-balik masuk grup VIP dari manapun karena klaim untuk profit akan jadi lebih mudah asal kalian follow the trend. Kira-kira seperti itu. Jangan FOMO. Pesan saya cuma itu doang. Oke. Desa lagi gimana, Vin? Ya, SAG cuan nih gini. Ya, ntar lu ikut jualan juga gini. Guys, just to be clear ya, SAG itu bukan tempat kita jual signal sih. Ya, ini buat saya pribadi, saya pengen sharing ini ke teman-teman, buat kasih tahu ke kalian juga, most of them
itu create their own personal trading plan. Dan itu works gitu ya. Saya nggak inget saya ada posting seputar XBT ada obviously ya. Kalau XBT mungkin iya. Cuman kalau kalian lihat, I don't recall saya ada posting seputar Solana. This guy dapat di Solana. Oke. Terus saya nggak inget ada posting kalau FIA ada, karena memang kita lagi pantau FIA juga. Saya nggak inget saya ada posting seputar DIP, dan orang ini berhasil tuh ya. Thank you ilmunya. So ya, ini baru real gitu, berdasarkan ilmu. Jadi teman-teman sekalian memang bisa mengutilize setup yang saya execute, kemudian trading plan seperti apa, cara bikinnya, dan itu kita bedah setiap hari. Jadi kalau di kita, saya ngomong fair ya teman-teman, banyak yang bilang kayak gini, SAG itu sangat undervalue, jarang di-mention orang-orang, karena SAG sendiri memang posisinya kita nggak setiap hari buka ya untuk new member, kita hanya open untuk awal bulan doang. Jadi teman-teman gabung itu benar-benar kita coba untuk kasih materi dulu gitu loh, biar kalian ngerti gimana cara kita memasak ya. Pada akhirnya ketika semuanya bisa masak dengan sendirinya, itu menjadi tolak ukur keberhasilannya di SAG. Nah, market kayak begini cukup mudah guys. Oke. Jadi pesan saya pengen remind, jangan kamu spending uang banyak-banyak ya untuk gonta-ganti grup, bolak-balik masuk grup gitu kan. Mencari apa yang bisa kasih kamu kekayaan secara instan. Itu aja pesan dari saya. Ya, fokusnya apa teman-teman? Fokus isi ini. Oke. Isi ini pengetahuan kita supaya pada saat nanti teman-teman dapat kondisi market kayak gini, you do understand how to utilize the market supaya kamu ngasihin profit dan bisa steady growth secara jangka panjang. Bukan cuma kebetulan, bukan cuma momentum, bukan cuma pas market lagi enak, tapi market mau kayak gimana pun kondisinya, kita survive dan kita make money. Okay? That's gonna be my final part teman-teman. Oh, hampir lupa. Oke, terakhir saya bahas di sini. Total 3. Yap, on the daily perspective. Not this one, teman-teman. Oke, di sini kali ya. Coba kita cek. Mana nggak keluar guys ya. Total 3. Daily. Bukan di sini juga. Satu lagi. Nah, ini yang benar teman-teman. Jadi begini. Kalau nanti kembali berbicara soal possibility resiko yang kita lihat ya. Andaikan nih teman-teman nanti malam tiba-tiba market bergerak ke arah sebaliknya, mungkin karena sell the news event tadi yang saya ceritakan, kamu udah punya pertimbangan di mana areanya kamu bisa manfaatkan untuk kamu start look for DCA. Oke. Kalau terakhir saya post, saya kasih mata ya di 2 box itu teman-teman, karena memang itu adalah POI atau point of interest atau area di mana sebetulnya area ini akan cukup menarik untuk teman-teman utilize sebagai kesempatan kamu untuk melakukan akumulasi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, andaikan ya, kamu kepikiran gitu pengen accumulate, ya you look for that area gitu. Ini terakhir, for example misalnya di Solana gitu ya, ini saya kasih contoh. Bukan berarti saya nyuruh beli Solana, ntar ada orang gitu lagi ya, nyuruh beli Solana gitu kan. Enggak teman-teman. Waktu saya posting ini, just to be clear, I did post this on SAG juga. Proses analisanya juga cukup detail, I guess ya. Ini ya teman-teman. Nih waktu saya posting ini terakhir, posisi Solana itu baru breakout. Jadi kita dapat kesempatan itu untuk masuk ketika dalam tahap retest ini nih. Nih di candle yang hitam yang ini. Jadi waktu dia baru break tuh ya, satu candle hijau baru aja break. And then 2 hari berikutnya kita dapat retestnya, dan retest itu bikin kita bisa enter pada Solana. Nah sekarang kalau misalnya kalian lihat di total 3 tadi yang saya gambarkan, andai kan kalian lihat nih gambarnya kayak gini nih, wah ada mata di bawah gitu kan, 2 gitu. Berarti kita expecting itu adalah area yang menarik untuk kita manfaatkan. Kalian lihat Solana juga memiliki pattern yang serupa dengan total 3. Familiar ya dengan bentukannya gitu kan. Jadi ini kalau cara saya guys untuk akumulasi, pokoknya total 3 lu kasih gue diskon dulu gitu loh. Begitu total 3 diskon ke area yang saya mau, dan saya cek Solananya, oh deket nih
area yang sama dengan total 3, there we go, adalah area di mana saya akan utilize untuk saya melakukan reakumulasi. That's the idea on we trade, on how we trade, on how we invest, on how we buy the dip gitu. Jadi bukan randomly buy di mana-mana gitu kan, kayak berserakan, enggak, tapi kita punya planning yang jelas dan itu kita manfaatkan berdasarkan chart-chart indeks ini. Kira-kira seperti itu. Oke, guys, itu tadi finalnya. Supaya tidak dianggap dua arah apa segala macam ntar analisanya gitu ya. Let me make things clear again everybody. As long Bitcoin 15-minute chart bertahan di atas area ini, it means buyers masih dominan. Kalau ini break, Anda antisipasi Bitcoin bisa koreksi. Kemana levelnya? Sudah kita bahas tadi di awal. Yaitu ekspektasi yang kita bisa cari. Tapi kalau misalkan dia bertahan, saya tekankan sekali lagi, saya tetap bullish. Oke, kalau dia bertahan, saya hanya akan pertahankan long position. That's it. Kalau dia batal nih bertahan di atas level ini, oke, that's it. I'm out. I'm looking for another opportunity. Itu planning saya. Ya, semoga jelas teman-teman sekalian, dan sekali lagi planning itu bukan merupakan sebuah financial advice, bukan merupakan advice juga, bukan merupakan signal juga. Tolong dihargai bahwa ini adalah pandangan atau pendapat saja, merupakan opini. Semoga teman-teman bisa dapatkan idenya, and if you guys feel helpful with everything yang saya sampaikan, let me know di kolom komen. I think the best testimonial yang bisa didapatkan pada YouTube channel ini akan saya pin di komen video ini. Oke? See you guys again soon in the next update. God bless everyone and cheers guys. Bye bye.